Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam Renungan Harian Gereja Katolik pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020. Injil hari ini dari Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31a. Demikian bunyinya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus." Bapak Ibu, Injil hari ini lanjutan dari Injil yang kemarin tentang bagaimana Yesus memberikan Roh Kudus yang adalah roh penghibur. Dan ini dikatakan oleh Yesus setelah Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Ini adalah malam terakhir Yesus bersama dengan para murid sebelum esok hari dia harus disidang wafat di atas kayu salib, Bapak Ibu. Yesus mengatakan pada ayat yang ke-27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia berikan, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar sebuah kisah, dan mungkin Anda pernah dengar kisah ini. Pernah diadakan sebuah lomba melukis dengan tema damai sejahtera. Pada saat lomba lukis itu diadakan, ada begitu banyak lukisan-lukisan indah yang masuk. Ada lukisan tentang matahari terbenam yang begitu indah. Ada lukisan gunung dengan pemandangannya yang juga begitu indah. Ada lukisan sekelompok anak kecil yang bermain dengan penuh sukacita, dan segala macam lukisan-lukisan lain dengan tema damai sejahtera. Tetapi yang mengejutkan adalah pemenang juara pertama dari lomba melukis tersebut, sebuah lukisan tentang badai yang begitu dahsyat di tengah lautan, dengan awannya yang hitam pekat, dengan ombak yang memecah karang dengan begitu dahsyat. Tetapi di dalam karang, Bapak Ibu, terdapat seekor burung dengan dua anaknya, dan mereka tertidur lelap di dalam karang tersebut. Ini yang justru menjadi juara pertama. Kenapa? Karena inilah damai sejahtera yang sesungguhnya. Bagaimana si burung ini bisa menikmati tidur yang nyenyak sekalipun badai di sekelilingnya dengan begitu hebat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian juga yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas pada bacaan yang pertama hari ini. Kalau Anda baca bacaan pertama hari ini, bagaimana Paulus dan Barnabas pun di kota Listra, pada saat Paulus dan Barnabas melayani di sana, mereka bahkan dilempari batu dan mereka diusir keluar dari kota tersebut.
Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Paulus katakan. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul 14 ayat 22, tertulis demikian. Di tempat itu mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kenapa Paulus dan Barnabas boleh tetap melayani dengan baik meskipun mereka tahu ada sengsara di sana? Demikian juga dengan Yesus, Bapak Ibu. Yesus ini adalah malam terakhir dia berbicara dengan para murid setelah kemudian esok harinya dia ditangkap, Bapak Ibu. Yesus dengan sangat tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, dia akan mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi malam ini Yesus bisa mengatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kalau damai sejahtera versi dunia, pada saat kita punya banyak harta, di situ ada damai. Pada saat kita punya kekayaan yang luar biasa, di situ ada damai. Pada saat kita penuh sukacita, di situ ada damai. Ini adalah damai versi dunia. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah pada saat Anda dan saya mengalami pergumulan, Anda dan saya mengalami tekanan, Anda dan saya mengalami situasi yang tidak enak, tetapi Anda dan saya tetap bisa mengalami damai sejahtera. Itulah damai sejahtera yang berasal dari Yesus. Pertanyaannya, kenapa bisa? Dalam keadaan yang tidak enak, Bapak Ibu, seperti sekarang adalah masa-masa pandemi seperti ini, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tidak baik, kenapa masih bisa tetap ada damai sejahtera? Kenapa masih ada sukacita di dalam hati kita? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Seperti yang kemarin Yesus katakan, aku memberikan kepadamu roh penghibur, yang adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan jawaban yang kedua adalah karena kita percaya kepada Yesus, bahwa apa yang diberikan kepada diberikan Yesus kepada kita pasti yang terbaik. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran, hidup percaya dengan Yesus, Bapak Ibu, maka saya juga percaya dalam situasi apapun keadaan dunia kita, sekalipun itu tidak baik, sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu kita dalam tekanan, Bapak Ibu, tapi saya tetap percaya di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, kita boleh tetap punya damai sejahtera. Bapak Ibu, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa meminta juga kepada Roh Kudus, kiranya damai sejahtera itu selalu ada di dalam hati kita, Bapak Ibu. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia berikan Roh Kudus, Dia berikan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terlebih-lebih terima kasih Engkau memberikan pada kami Roh Kudus, Roh yang memberikan pada kami damai sejahtera, bukan versi dunia, tetapi damai sejahtera yang sejati, Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami, dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang boleh menyertai kami, damai sejahtera sendiri yang selalu ada di dalam hidup kami, sehingga kami lalui sepanjang hari ini dengan baik, dengan penyertaan-Mu, Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami, hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, berkah dalam.